Bu Ida, monggo Ustazah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Maaf saya mojok karena sambil ngemil. Oh, kelihatan di sini. Ini kelihatan nih, cuma Iya, mojok. jujur. Terkait dengan tadi dinyatakan bahwa tidur itu kalau tengkurap itu haram. Iya. Benarkah haram? Kadang-kadang ada orang tidur itu bisa mengkurap dulu baru bisa tidur. Kemudian tidur yang posisinya ke kanan, memang itu Rasulullah yang menganjurkan Rasulullah ke kanan. Berarti tapi kan kalau ke kanan 8 jam tuh kemang ya, berarti bisa bolak-balik nih. Artinya itu tadi kalau yang itu sifatnya sunnah. Yeah. Ada juga yang tidur misalnya melumah terus. Juga itu. Nah, ini sebenarnya yang saya tanyakan tadi yang tergelitik itu haram, benarkah haram? Ataukah cukup yang lain atau yang hukum yang lain? Tadi dinyatakan terakhir bahwa ketika tidur itu roh manusia tidak terlepas dari jasad. Tidak terlepas. Iya, betul Bu. Tapi kok ada di Quran ya, tapi lupa bahwa manusia itu tidur itu ketika tidur itu nyawanya itu digenggam Allah. Nyawanya digenggam Allah. Kadang diberikan kembali, bangun, kemudian ada yang terus diambil. Nah, yang dimaksud digenggam di sini apakah dilepas artinya ini atau bagaimana? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke Ustazah, terima kasih. Sebenarnya Ustazah tahu jawabannya sendiri nih. Nanti untuk share peramai ini, Insya Allah. Ini Ustazah, kalau berkaitan dengan hadisnya, saya tidak hafal. Cuman mohon izin, hadis riwayat Ibnu Majah nomor 3724. Ya, hadis riwayat Ibnu Majah nomor 3724 bahwa beliau Rasulullah SAW bersabda, wahai Junaidi, tidur seperti itu seperti berbaringnya penduduk neraka. Itu adalah hadis yang disikapi samina wa atona. Tentu dalam kajian ilmiah ada bahwa itu berpotensi kita terhambat pernafasannya karena beban itu lebih sesek ya pada paru-paru, karena paru-paru akan ditindih oleh tulang punggung. Terus kemudian ada juga beberapa kasus anak-anak itu tidak bisa nafas, anak-anak balita gitu. Artinya kalau saintis akan banyak alasan, dan alhamdulillahnya walaupun Rasulullah bilang neraka, kita cukup meyakini, namun dalil aklinya, akal sehat kita bisa menerima karena didukung oleh saintis ke belakang ini secara ilmu yang mutakhir. Terus kemudian berkenaan satu lagi tentang berbaring, porsinya berapa menit ya. Kalau kita bisa menjalankan sunnah itu dalam waktu 1 malam, itu tidak ada masalah. Biasanya sunnah itu kita jalankan semampu kita, dan ketika nanti kok di tidur lelap kita jadi melumah, itu sudah lain cerita, karena tidak ada hukum yang disandarkan kepada orang yang tidak sadar atau orang tidur, itu tidak ada hukum di dalamnya. Terus yang kemudian apa? Haram ya, tetap haram Bu ya, walaupun tidak ada hukumnya ketika pulas ya Bu ya, itu lain cerita, karena tidak ada hukum ketika kita itu tidur pulas. Misalkan tidur pulas nggak sadar nih, terus kemudian ngelindur wamplengi bojo, itu nggak dosa Bu. Mohon maaf ya, karena tidak ada hukum untuk orang gila, untuk orang tidak sadar, untuk orang tidur, itu tidak ada hukum. Bahkan tidak membatalkan puasa seorang yang keluar air mani ketika dalam puasa gitu. Artinya cukup mandi besar itu tidak membatalkan puasa ketika tidur siang gitu. Baik,
Ada yang kelewat Bu? Nyawa. Nyawa ya. Nyawa itu betul Bu, Allah yang menggenggam. Jadi nyawa itu tidak berkeliaran sebagaimana mitos yang saya bayangkan. Dan saya tanyakan ke Ustadz, saya konfirmasi dengan dalil-dalil. Itu kita tidur itu nyawa nggak jalan-jalan, nggak bertemu orang tua kita, nggak pacaran ketemu mantan gitu nggak Pak Iftan. Iya, artinya janjian nih nyawa mantan nanti kan nggak ada yang tahu nih nyawa kita bertemu. Jadi intinya nyawa kita digenggam sama Allah sebagaimana mati Bu. Jadi betul-betul doa kita adalah menjelang mati dan akan hidup. Bismika Allahumma amutu wa ahya. Jadi saya akan dengan namamu ya Allah, saya bersama denganmu, saya akan mati dan saya akan hidup. Ya, alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana. Ya Allah, terima kasih saya sudah bangun setelah saya mati. Nah, ini artinya Allah genggam. Bukan kita lepas kayak mimpi yang kita terjemahkan waktu saya awam pengertian saya mengenai mimpi. Baik, demikian. Ada tambahan? Ya. Pak Selamat, monggo. Oh, oh Bu Hita. Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami tanyakan mungkin agak sedikit menyimpang tapi juga masih ada hubungannya dengan tidur. Kalau tindian itu Pak, tindian gimana itu? Kalau tindian itu kita sadar, sebenarnya sadar sebelah saya siapa, punya siapa, tapi kita kayak nggak bisa gerak, nggak bisa. Saya sepertinya kayak teriak-teriak tolong dan lain sebagainya. Padahal sebelum tidur pun saya juga tetap berdoa. Iya. Tapi kadang-kadang pernah juga saya tidur. Terima kasih. Bu Ifta, ini pertanyaannya beberapa referensi Bu berkenaan dengan mimpi, ngelindur, jalan di waktu tidur itu adalah refleksi kognitif Bu. Jadi otak yang menggerakkan seluruh tubuh itu otak penggerak yang mana otak motorik kita itu jalan, cuma dalam keadaan setengah sadar kita tidak mampu menggerakkan tangan atau apapun. Berkenaan dengan rasa yang mengikuti, entah itu happy atau marah, misalkan marah ngambil bantal atau gimana, atau ketakutan, itu ke motorik kita tidak bisa menggerakkan tangan, itu semata-mata seperti mimpi yang pada umumnya. Jadi tidak berdasarkan kepada jin yang menindih kita, terus kemudian kita, jadi itu refleksi bahwa kita pernah mengalami hal yang menakutkan, lalu motorik kita itu berfungsi baru setengahnya dan kita tidak mampu menggerakkan meskipun otak kita sadar. Karena NREM bahwa eyes manajemen eyes maksudnya itu mata bergerak di level 1, 2, 3 ada ilmuwan berpendapat bahwa terkadang mata bergerak badan belum tentu bisa gerak. Terkadang mata terpejam tapi mata melirik-lirik. Itu pada level tidur yang bertingkat-tingkat. Demikian. Ya, oh sudah ada nggih. Ya. Ya. Oh, Mbak Selamat nih. Nganu tadi yang kalau di depan Pak Catat kan menerangkan tidur 8 jam satu malam. Ya. Secara overall 20%. Tidak harus 8 jam zut karena ada qailullah terus kemudian tidur malam. 20% atau 3/4-nya? 20%. Oh, 20%. Jadi 24 jam. Ada dasar nganunya itu. Kalau kami menerangkan sepertiga, sering menerangkan sepertiga malam. Sepertiga dari 24 jam. 8 jam. Ya. Misalnya jam itu enggak, nanti kan kita nganu ini sasaran yang 20% atau yang terus ini betul qailullah tadi itu tidur sunat. Terus kalau tidurnya ba'da subuh, ba'da asar itu batasannya makruh apa haram gitu. Kan tidak boleh tidur di ba'da subuh dan di ba'da maghrib.
Baca subuh sama baca asar. baca asar maghrib juga kena. Oh, iya. Iya. Itu maksudnya sampai di makruhnya atau sampai di haramnya. Iya. Tidak bolehnya itu. Terus. Ya, bismillah. Kalau yang tadi dimaksud 30% ada pendapat yang 30%, diantaranya Imam Al-Ghazali, ya. 30% itu hitung-hitungan adalah 60 tahun. Kemudian kalau di 30%-nya 20 tahun, ya. Itu pendapat Imam Al-Ghazali, memang leres, ya. Ada yang 20% juga dari ulama yang lain, ya. Mohon maaf namanya saya belum bisa sebutkan, tapi Al-Ghazali leres, Imam Al-Ghazali itu 30%. Dan kemudian untuk 30% itu tidak langsung karena ada tidur yang disunahkan, yaitu qalilullah, atau orang barat di abad 14 1400 tahun 1000 tahun 1400 itu menemukan nap, tidur siang, itu bagus untuk kesehatan. Lalu diikuti orang Jepang menemukan hirune, tidur siang sebentar. Nah, Rasulullah menyarankan qailullah ini sudah ternyata dari tahun 670 Masehi. Artinya semua hadis Rasulullah wajib kita taati. Termasuk yang dikatakan tidak boleh tidur setelah sholat subuh, itu juga wajib kita taati, meskipun kita akan menemukan banyak dalil-dalil orang Chinese pun akan bekerja setelah ayam berkokok, misalkan patokan mereka, orang-orang Asia yang kayak Chinese, kemudian beberapa negara-negara yang kuat itu patokannya ayam berkokok. Terus kemudian tidur setelah maghrib, ya itu jelas tidak boleh, dilarang. Tapi semuanya itu ada pengecualian, kecuali orang sakit, kecuali orang capek, kecuali ketiduran, tidak menjadi sebuah kebiasaan, itu it's okay. Jadi ada kemudahan di dalam agama Islam, ada suatu pengecualian, ngoten nggih. Tidak serta-merta hukum itu haram terus orang tidak bisa melakukan sama sekali, dilarang sama sekali sampai dicambuk, enggak. Pokoknya kita biasakan jangan tidur setelah subuh, jangan tidur setelah asar, setelah maghrib, itu jangan tidur. Jadi kalau Rasulullah sudah ngoten, kita patuhi bahwa itu sebuah kewajiban karena dalilnya adalah wajib untuk dipatuhi. Maksudnya jangan tidur di setelah tidur. Terima kasih. Ya, terima kasih Mas Ustadz Abdur memberikan kajian tentang tidur, ya. Kurang banyak dan waktu juga, ya. Cuman saya menutup ada WA dari jamaah, tapi nggak bisa namanya, ya, jamaah. Ya di sini, ya di Istiqomah. Ini ya begini, Pak Ustadz, saya ini kok saya sekali mimpi buruk. Sebenarnya karena berita tadi itu, ya, tidur ya, karena diganggu betul itu, ganggu. Jadi sudah baca Quran, sudah pikir, sudah wudhu, kok masih diganggu terus. Ini perlu ada satu perintah khusus, lebih khusus lagi. Dulu ya, khusus membersihkan tempat itu, ya, di rumah itu mungkin ada sesuatu yang mungkin kotor, ada energi negatif juga bisa yang dibuang orang, ya, di situ ada orang yang nyalain juga bisa. Karena kondisi sadar betul, sudah ada sama, cuma nggak usah juga namanya, ya. Ini baru dalam kita mempelajari, ya. Hanya tempat itu bersih, ya. Tidur itu tempat bersih. Pakaian yang kita pakai juga bersih, jangan kena misalnya ketetesan kimis, ya. Wudhu, tapi kalau pakaiannya kotor juga nggak boleh, ya. Tempatnya bersih, pakaian yang kita pakai itu bersih, ya. Wudhu, dan sunnah tadi dikatakan jantung kita di atas, baca amuk, ya, kemudian trikul tadi itu, ya, ayat kursi, ya, kemudian sholawat Nabi, ya, ada tuturunannya itu, coba. Mungkin
Batu juga tempatnya ini kemudian mendistribusikan ya, sama ini mendistribusikan tempatnya mendistribusikan ada energi negatif di situ. Jadi ini yang perlu ini pas topiknya Mas Satu, terima kasih, ini ada jamaah yang bertanya, tapi mungkin nggak mau jadi lewat WA saya aja. Nanti mungkin kita akan lihat, kita sambangi tempatnya kayak apa, bagaimana itu. Dan ada juga yang nakal, ada yang tidak suka, mungkin persaingan dagang juga masuk. Nanti kita syaratnya ada syarat-syarat khusus agar bisa menolak barang seperti itu. Mungkin itu tambahan saya. Terima kasih. Iya, persepsi jin itu di langkah kedua gitu ya, selain tadi positif. Ya. Wah, ada bisa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jamaah sholat buka bersama Ar-Rahim yang dirahmati Allah dan dimuliakan Allah. Barusan kita dengar kajian dari Bapak Ustadz Catur dengan pembimbing Bapak Haji Umar Sidik. Marilah kita pesankan di dalam hati dan niat kita untuk amalkan dan kita sampaikan kepada saudara-saudara yang lain. Dan untuk ketempuran majelis ini tidak menjadikan majelis yang sia-sia, marilah majelis ini kita tutup dengan doa kepada majelis.